kita semua sehat dan tetap kuat di dalam iman. Walaupun nampaknya keadaan pada hari ini semakin hari semakin sulit, tapi kita percaya dalam setiap keadaan, baik senang atau susah, Tuhan pasti punya rancangan yang indah di sebalik semuanya. Tetaplah bersyukur dan bersemangat menjalani kehidupan kita setiap hari. Selagi masih ada peluang atau kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bagi semua orang, terutamanya bagi saudara-saudari kita yang seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenung satu tema firman Tuhan, yaitu penderitaan Kristus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan ini yang terdapat dalam Matius 26 ayat 36 sampai pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya tidak akan membaca seluruh bahagian firman Tuhan ini, tetapi saya akan membaca daripada ayat 45 sampai ayat yang ke-50 untuk kita. Saudara boleh membaca seluruh bahagian firman Tuhan ini, karena apa yang saya akan jelaskan nanti dia merangkumi seluruh teks yang saya katakan tadi. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita, dan saudara akan penuh dalam Alkitab masing-masing. Ayat 45 berkata, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ayat pembacaan kita tadi merupakan penderitaan Yesus yang terakhir, di mana Yesus menyerahkan nyawa dan mati. Tetapi pada pagi ini saya akan membawa kita melihat 10 tahun penderitaan yang dialami oleh Yesus sebelum kematiannya, yang bermula daripada Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Itulah yang terdapat dalam teks pembacaan kita tadi. Nah, dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus, dia tetap tabah menghadapi semua penderitaan sampai pada kematiannya. Penderitaan dan kematian Yesus adalah untuk menanggung dosa umat manusia, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mari kita lihat 10 tahun penderitaan yang dialami oleh Yesus sebelum kematiannya. Dan mengapa saya rindu untuk membawa firman Tuhan ini untuk kita? Mengapa kita perlu tahu tahap-tahap penderitaan yang dialami oleh Yesus, supaya kita memahami penderitaan yang dialami oleh Yesus dalam karya penyelamatan manusia. Dan yang kedua, supaya kita mengetahui harga yang dibayar oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, supaya kita menghargai kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang keempat, supaya kita memberitakannya kepada dunia bahwa Yesus telah menderita dan mati bagi dunia. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita akan melihat poin yang pertama, tahap yang penderitaan Yesus yang pertama, yaitu ketika Yesus bergumul berdoa di Taman Getsemani. Inilah tahap penderitaan Yesus yang pertama. Yesus menghadapi tantangan yang sangat berat di dalam hidupnya, yaitu pada saat kematiannya sudah dekat. Ketika Yesus sudah tahu hal ini akan berlaku terhadap dirinya, dia merasakan gelisah dan takut. Lalu dia selalu pergi berdoa, dan dia selalu bergumul di hadapan Allah. Dia selalu pergi ke Taman Getsemani, dan dia berdoa sampai peluhnya seperti titisan-titisan darah yang jatuh ke tanah. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, jika kiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini merupakan doa Yesus. Yesus sedang bergumul dalam pergumulan yang sangat berat. Walaupun sangat berat, tetapi dia membiarkan kehendak Allah yang terjadi dan bukanlah kehendak dirinya.
ketika Yesus memikirkan tentang diri, memang adalah suatu perkara yang sangat berat. Tapi apa yang dia tahu mengapa dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mengenal rencana Allah. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul di hadapan Allah karena dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Inilah penderitaan yang pertama yang Yesus alami sebelum kematian. Dan yang kedua, kita lihat penderitaan yang kedua yang Yesus alami. Yesus ditangkap di tempat dia berdoa, yaitu di Taman Getsemani. Dan Yesus ditangkap oleh karena berbagai tuduhan. Ketika dia ditangkap, dia bukan hanya ditangkap begitu saja, tapi dia diludahi, ditinju, dipukul. Namun Yesus tidak pernah membalas, tetapi dia membiarkannya saja. Daripada sikap Tuhan Yesus ini, kita dapat belajar agar kita tetap mengasihi dan berdoa bagi mereka yang membenci, mengutuk, memfitnah, dan menghina kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dalam peristiwa penangkapan Yesus ini, dia tetap tenang dan tidak pernah melawan, walaupun dia tertekan, walaupun dia sangat menderita. Inilah Yesus sedang menunjukkan teladan yang baik untuk orang-orang yang percaya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, penderitaan yang ketiga yang Yesus alami, Yesus dibelenggu ketika dia diadili di mahkamah, di hadapan Pilatus. Pilatus tidak menemukan satupun kesalahannya yang membuat dia harus dihukum mati. Tetapi orang-orang yang hadir mendengar pengadilan itu, yaitu orang-orang Yahudi, ahli Taurat, tua-tua, imam-imam, mereka terus berteriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Mendengar kata-kata mereka ini, mendengar teriakan mereka ini, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Inilah penderitaan yang ketiga Yesus alami. Penderitaan yang keempat yang Yesus alami, Yesus dicambuk. Sebelum Yesus disalibkan, dia dicambuk. Dia dicambuk dengan berbagai jenis cambuk yang menyebabkan seluruh tubuhnya lebam, luka, dan dagingnya terkoyak. Darahnya bercucuran di seluruh tubuhnya. Dia dicambuk oleh dua orang al-fujur, yaitu orang yang bertanggung jawab menjalankan hukuman mati kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus memandikan darah sehingga rupanya tidak dikenal orang. Inilah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mari kita hayati penderitaan yang dialami oleh Yesus yang begitu dasar, yang begitu ngeri, dan yang begitu menyedihkan, supaya kita menghargai apa yang Yesus telah lakukan. Bagi saya, saudara, penderitaan yang kelima, Yesus diberi mahkota. Mahkota adalah lambang penghinaan Yesus sebagai Raja orang. Duri yang tajam tertajam pada kulit kepalanya. Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Kita tidak dapat bayangkan bagaimana penderitaan Yesus ketika. Namun dia tabah melalui semuanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara yang saya kasih, kita hayati penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus, supaya kita mengasihi, supaya kita bertimbang untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, supaya pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus tidak akan sia-sia bagi saya dan saudara. Penderitaan yang keenam yang Yesus alami, yaitu Yesus memikul salib. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Yesus dalam keadaan yang lemah dan sakit, dan dia juga diperintahkan, dia disuruh untuk memikul salibnya sendiri, salib yang berat, salibnya yang kasar, untuk menuju ke bukit Golgota yang jauh di luar Yerusalem. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Yesus seringkali jatuh berkali-kali karena dia tidak kuat lagi dan tidak dapat menahan kesakitan, kepedihan yang dia tanggung. Jadi Simon dari Kirene disuruh dengan paksa untuk memikul salib untuk menggantikan Yesus, karena Yesus sudah lemah dan tidak berdaya lagi. Sudah bayangkan, inilah penderitaan yang dialami oleh Yesus semata-mata karena dia mencintai saya dan saudara. Penderitaan yang ketujuh yang dialami oleh Yesus, tangan dan kakinya dipatah. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan,
Paku yang digunakan menurut Alkitab adalah paku yang tajam, paku yang besar, yang menembus tangan, bahkan kayu yang tempat Yesus disalibkan. Betapa menyedihkan. Saudara, Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Darah dari tangan dan kakinya mengalir dan sampai dia mengenang kesal. Coba kita bayangkan betapa menderitanya Yesus hanya karena saya dan saudara. Oleh karena itu marilah kita menghargai penderitaan kematian Yesus di atas kayu salib. Penderitaan yang terlalu yang Yesus alami. Yesus digantung di atas kayu salib. Ketika kaki dan tangannya dipotong, dia bukan hanya tergeletak begitu saja, tetapi dia diangkat dan digantung di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengalami dua penderitaan, yaitu secara lahir dan secara batin. Secara lahir bermaksud mengalami kesakitan yang luar biasa di seluruh tubuhnya, sesak nafas karena cairan yang menekan jantung. Secara batin dia menderita karena melihat orang yang menghujat dia, yaitu ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam orang Yahudi, dan juga penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, yang turut menghujat dia. Saudara, inilah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Begitu sakit, begitu menderita, begitu siksa, tetapi dia tahan melalui semuanya karena dia mencintai manusia yang berdosa, dan supaya mereka tidak binasa, tetapi supaya mereka diselamatkan. Penderitaan Yesus yang ke-9 yang Yesus alami, Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, dari jam 12 setengah hari hingga jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar kota berubah menjadi gelap. Dalam kegelisahan, kesakitan, Yesus berteriak, "Eli lama sabachthani," artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa dia ditinggalkan oleh Allah. Yesus merasa penderitaan yang ditangguhnya sangat berat dan merasa sedih karena Allah meninggalkannya. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, Allah tidak sanggup memandang dan melihat dia menanggung beban yang dia pikul di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggalkan Yesus seketika. Ini berarti Allah turut merasakan apa yang Yesus rasakan. Jadi saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai manusia kita perlu merasakan apa yang Yesus rasakan, supaya kita menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan. Yesus menderita hanya untuk menanggung dosa kita. Oleh sebab itu hargailah penderitaan Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, merasa ditinggalkan oleh Allah adalah puncak penderitaan Yesus. Penderitaan lain tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perasaan ditinggalkan oleh Allah. Ini menunjukkan hadirat Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan kita akan merasa kosong, kita akan merasa hampa di dalam hidup kita. Dan untuk mengalami hadirat Tuhan, kita harus menjaga setiap langkah hidup kita. Jika kita mau, kalau kita sudah sadar, kita sudah berdosa, kita harus cepat bertobat dan menyelesaikan supaya kita terus merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Dan orang yang tetap hidup di dalam dosa tidak akan merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang sudah menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan dan mereka selalu menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih bahagia daripada kita berada di hadirat Tuhan. Karena orang yang berada di hadirat Tuhan akan merasa sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, penderitaan Yesus jatuh akhir yang ke-10, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Dan Yesus mati. Kematian adalah puncak daripada penderitaan Yesus. Sudah, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Alkitab berkata, tanpa pengumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kematian Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Jadi orang yang bertobat dari segala dosanya akan mendapat pengampunan dan
akan diselamatkan. Saudara, setelah kita mendengar 10 penderitaan Yesus ini, kita dapat simpulkan 6 perkara. Yang pertama, penderitaan dan kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang sangat besar kepada dunia. Yang kedua, penderitaan dan kematian Yesus adalah kematian untuk menanggung segala dosa, penyakit dan penderitaan kita. Dan yang ketiga, penderitaan dan kematian Yesus adalah satu pengorbanan yang sangat berharga dan bernilai. Dan yang keempat, penderitaan dan kematian Kristus adalah langkah awal bagi orang percaya untuk menuju kepada keselamatan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menderita, bahkan mati bagi kita. Dia telah memberi yang terbaik untuk kita, yaitu dirinya. Dia telah menanggung segala dosa, penyakit dan penderitaan kita. Apa yang harus kita berikan kepadanya sebagai tanda hormat dan ucapan syukur kita kepadanya? Berikanlah hidup kita kepada Yesus, karena hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak menuntut harta kita, tetapi Tuhan menuntut hidup kita berikan kepada. Karena hidup yang Yesus beri harus kita pulangkan kepada Yesus. Karena itulah persembahan yang berharga bagi kita. Saudara yang saya kasih, demikian firman Tuhan untuk kita renungkan jika kita melihat 10 tahun penderitaan Yesus. Jadi supaya kita tahu apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus telah buat di dalam kehidupannya sewaktu dia berada di dalam dunia ini, untuk menebus saya dan saudara supaya kita hidup. Dengan itu, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini pasti akan memberkati kita semua. Jadi terima kasih atas perhatian kita semua. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada acara kita seterusnya, yaitu acara perjamuan suci. Jadi saya percaya hal ini sudah kita maklumkan, dan kita lihat jadwal dalam gereja kita. Jadi pada minggu ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Jadi, baiklah, kita akan teruskan dengan acara perjamuan suci. Dan mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 26. Sekali lagi 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan untuk kita, dan saudara akan melihat dalam Alkitab masing-masing dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, perjamuan suci bermula dari perjamuan Paskah orang Yahudi untuk memperingati bagaimana mereka mau melewati rumah-rumah orang Israel yang telah disapu dengan darah domba, sehingga semua anak sulung mereka terselamat, tetapi semua anak sulung orang Mesir habis musnah ataupun dibunuh. Selain daripada itu, perjamuan suci adalah untuk memperingatkan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah yang saya kasih oleh Tuhan, orang Yahudi mengadakan perjamuan Paskah ataupun perjamuan suci ini setiap tahun di setiap keluarga, yaitu pada hari raya Paskah. Tuhan Yesus juga mengadakan perjamuan Paskah ataupun perjamuan suci sebelum dia berpisah dengan para muridnya dan menuju ke salib pada masa persiapan perayaan Paskah Yahudi di Yerusalem. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mentapiskan Paskah Kristen, di mana dia berkata, roti melambangkan tubuhnya dan anggur melambangkan darah. Jadi Paskah Kristen atau perjamuan suci adalah untuk memperingati kematian Yesus Kristus dan bukan lagi memperingati keluarnya orang Israel daripada Mesir. Oleh sebab itu, perjamuan suci mempunyai makna
hati yang sangat dalam. Itulah yang diperintahkan untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh murid Tuhan Yesus dan gereja sampai pada hari ini. Selanjutnya kita akan melihat dua makna perjamuan suci menurut Alkitab dan orang Kristen. Makna yang pertama, sebagai peringatan akan kematian Yesus. Kita akan melihat ini dari perspektif pada masa lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, Tuhan Yesus menyuruh muridnya menyediakan jamuan Paskah baginya, dan Yesus akan makan bersama-sama dengan mereka dalam perjamuan tersebut. Dan sesudah Yesus berpisah dengan mereka nanti, Yesus tidak akan lagi makan perjamuan Paskah itu bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti melambangkan tubuh Kristus yang diserahkannya bagi mereka. Dan anggur yang diberikannya kepada mereka melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Sewaktu Tuhan Yesus bercakap tentang darahnya adalah darah perjanjian, ini menunjukkan bahwa Yesus menghabiskan sebuah perjanjian baru yang berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama disahkan oleh darah domba, manakala perjanjian baru disahkan oleh darah Kristus. Jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa dapat dicapai dengan mempersembahkan korban binatang, manakala dalam perjanjian baru pengampunan dosa dapat dicapai melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus bercakap tentang darahnya, ini berarti bahwa dia sedang bercakap tentang kematian. Jadi perjamuan suci yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan gereja sampai pada hari ini adalah bertujuan untuk memperingati kematian Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sama seperti perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk melakukan perjamuan suci, demikian juga Tuhan Yesus perintahkan kepada Rasul Paulus untuk meneruskan acara ini dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperingati kematian Yesus. Inilah tujuan perjamuan suci yang pertama. Dan tujuan perjamuan suci yang kedua adalah sebagai sarana untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Dan ini kita lihat daripada perspektif pada masa ini ataupun pada masa sekarang. Suatu orang percaya atau orang Kristen mengadakan perjamuan suci, makan roti dan minum anggur, berarti mereka sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada dunia ini sampai Ia datang kembali. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sewaktu kita makan roti dan minum anggur perjamuan suci dikatakan kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang? Karena roti perjamuan yang kita makan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, dan anggur yang kita minum adalah lambang darah. Jadi perjamuan suci yang dilakukan oleh gereja sampai pada hari ini, bahkan sampai Yesus akan datang kembali, merupakan sebuah kesaksian terhadap kematian Yesus atas dosa manusia. Secara tidak langsung, setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan suci, kita sedang mengisytiharkan dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus telah mati bagi dosa umat manusia. Saudara, demikianlah sedikit renungan daripada Jumat ini sebelum kita bicarakan Jumat. Jadi sebagai penutup bagian firman Tuhan ini, dan perjamuan suci mempunyai makna yang sangat dalam bagi kehidupan orang percaya atau orang percaya. Yang pertama, satu perintah untuk memperingati kematian Yesus, dan yang kedua, bersatunya setiap pribadi orang percaya dengan Kristus. Ketiga, untuk mengingatkan keselamatan kita. Yang keempat, satu perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Dan yang kelima, mengingatkan betapa pentingnya persekutuan. Karena dengan adanya persekutuan, kita akan semakin mengenal keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Dengan adanya persekutuan, kita akan bertumbuh. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, yang terakhir ke-6 adalah untuk mewujudkan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Inilah makna kita mengadakan perjamuan suci di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan,
Marilah kita mempersiapkan diri kita. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam acara ini. Saya percaya kita semua bersedia. Ini kita akan mulai. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dengan mengambil bagian dalam pertemuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, pertemuan suci ini melambangkan bagi kita kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Roti yang kita akan makan melambangkan tubuh Kristus, dan anggur yang kita akan minum melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Kepada semua jemaat Tuhan pada pagi ini yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, saya persilakan Anda untuk mengambil bagian dalam perjamuan suci. Sebelum kita mengambil bagian makan dan minum daripada perjamuan suci ini, baiklah kita terlebih dahulu memeriksa hati kita masing-masing di hadapan Tuhan, serta mengaku dosa kita, supaya kita jangan mengambil perjamuan suci ini tanpa bersedih. Dengan itu marilah kita diam sejenak sambil kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan dan berdoa, serta merenungkan kembali betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan saudara, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini. Dia menderita dan mati untuk menggantikan kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena kematiannya dosa kita diampuni dan kita selamat. Mari kita diam sejenak. Oke, terima kasih kita semua. Kita teruskan acara kita. Jadi sebelum kita akan mengambil bagian dalam roti dan air yang ada pada kita masing-masing, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur atas roti dan air yang ada pada kita. Meskipun hal ini adalah satu hal yang sederhana sebagai lambang saja, tapi kita percaya yang mempunyai tujuan yang besar yang jelas dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas roti dan air yang ada pada kita. Saya akan pimpin kita di dalam. Bapak, sekali lagi kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang indah ini. Kami sekali lagi bersama untuk menghadap meja-Mu yang kudus. Kami percaya kami lakukan ini adalah amanat daripada-Mu sendiri, supaya kami sentiasa mengingatkan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi kami, dan karena kematian dosa kami ditebus dan kami diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan melupakan karya penyelamatan yang Engkau telah lakukan di atas kayu salib. Engkau telah mati, Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu, bahkan darah-Mu tercurah bagi kami. Kami bersyukur atas segala-galanya, ya Tuhan. Kami bangga pada hari ini karena kami memiliki. Kami bersyukur oleh karena kami telah diselamatkan, oleh karena kematian. Terima kasih Tuhan. Tidak ada apa yang dapat kami berikan. Tidak ada apa yang dapat balas selain kami terus bersyukur dan memuji Engkau, memberitakan Engkau di dalam hidup, karena Engkau kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan suci ini, makan roti yang ada pada kami dan juga minum air yang sudah tersedia, dan Tuhan berkati semuanya, dan biarlah semuanya ini menjadi lambang supaya kami tetap setia ingat kepada kematian Tuhan, dan arti kematian Tuhan itu kami pegang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, kita ambil roti yang ada pada kita masing-masing dan kita pegang terlebih dahulu, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Sudah bersedia? Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama.
Terima kasih. Jadi, seterusnya kita ambil air yang ada pada kita pegang dahulu, nanti kita juga akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih, dan sampai sini acara pertemuan kita. Jadi untuk menutup acara kita dan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Dan dalam doa kita terus ingat kepada saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, yang mengalami berbagai masalah, kita terus serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Harapan kita hanyalah kepada Tuhan untuk menolong dan memberkati mereka dengan kesembuhan dan juga memberi jalan keluar bagi saudara kita yang mengalami masalah. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama dan terus menyerahkan keadaan kita pada waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kita dijauhkan daripada mara bahaya yang sedang terjadi di dalam dunia ini pada hari ini, namanya COVID-19 yang semakin hari semakin menular. Oleh sebab itu kita percaya Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Demikianlah iman dan harapan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa penutupan dan doa berkat pada pagi. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal firman Tuhan diberitakan sampai selesai acara kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Kami bersyukur karena Engkau sentiasa bersama dengan kami dan selalu memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah pun mendengar firman-Mu dan juga mengadakan perjamuan suci, dan kami percaya lewat semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa bagi semua anak-anak jemaat dimanapun kami berada pada saat ini, orang-orang yang percaya kepada kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu, supaya kami tetap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya, supaya kasih Tuhan, pandangan Tuhan tetap ada di atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak mana saja berada pada saat ini. Pada kesempatan ini istimewanya kami berdoa, mengangkatkan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang bergumul dengan berbagai masalah, yang mengalami berbagai keadaan duka cita di dalam hidup mereka. Pada saat ini kami berdoa kepada, dan kami percaya Engkau lawan orang-orang sakit. Nyatakan kuasa pertolongan bagi mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesejahteraan, berkati mereka dengan kedamaian, dan jika kehendak Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa, supaya mereka dapat mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Jika Engkau Tuhan untuk menolong mereka, berkati mereka dengan iman yang penuh, kasih dan sukacita kami sedang daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi orang yang mengalami berbagai masalah berguna dalam hidup mereka, yang berduka cita Engkau hidupkan, dan yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau bersama dengan mereka. Berilah damai-Mu di dalam hati mereka, supaya mereka tetap kuat menjalani hidup mereka, supaya iman mereka tetap teguh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami berdoa pada hari-hari yang akan datang ini, luar masuk kami, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kami dan melindungi kami, supaya kami tetap berjalan dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu pada pagi hari, dimanapun kami berada. Sekali lagi kami memuji, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia kepada kami dan memberkati kami semua. Dan seluruh pergerakan kami pada hari-hari yang akan datang, ketika kami menjalankan tugas pekerjaan kami, kami percaya Tuhan menyertai, melindungi kami, dan terus mengalirkan berkat dalam kehidupan kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami memerlukan hidup, kami memerlukan kesehatan, kami memerlukan makanan yang secukupnya,
Kami berdoa, Engkau sumber segala galanya. Kami menaruhkan pengharapan kami kepada. Terima kasih dan puji lagi. Sekali lagi kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami semua pada pagi ini. Dan biarlah kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini memiliki damai sejahtera, sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalam hidup. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah kebaktian kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang.